Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak sedayana dan adik-adik yang hadir di tempat mulia ini, yang Habib hormati khususnya Ibu Beb, Kiai Haji Khair dan anak-anak serta istri dan menantunya, mudah-mudahan sehat walafiat. Semua yang hadir di tempat mulia ini sehat walafiat, berkah selamat, mudah-mudahan selalu mengikuti ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan abadan selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa orang yang bersyukur ya kepadaku atas karunia nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Seperti sekarang ini acara tasyakuran. Ya, tapi apabila kita ini kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dari nikmat makan, tidur, minum, ya, iman Islam, ya, di dalam hati kita ingkari, maka azab Allah Ta'ala sangat pedih di dunia dan akhirat. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Ya, apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking loba nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Bayangin saja, dari kita ini bisa hadir ke tempat mulia ini nggak ada lain, kita bisa melangkah kaki ini digerakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kaki kita misalnya nggak bisa melangkah, ya, tangan nggak bisa bergerak, ya, lemas, kita apa daya, maka kita tidak mampu melakukan apapun. Maka dari itu bersyukur dari hal-hal yang kecil. Kenapa? Kalau hal kecil kita syukuri, maka Allah Ta'ala akan menambahkan nikmatnya yang besar kepada kita. Tetapi kalau hal kecil tidak mau disyukuri, maka Allah Ta'ala akan mengazab kita di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal-hal kecil disyukuri. Dari bangun tidur bersyukur sama Allah, ya, aktivitas bersyukur, terus mau tidur deh bersyukur, bangun tidur bersyukur, alhamdulillah, ya, ya, puja dan puji kepada bagimu ya Allah ya Rabb, yang telah membangunkan tubuh dari tidur, ya, jadi bersyukur pokoknya. Ibu-ibu sadayana, bapak-bapak semua yang ada di tempat mulia ini, ya, bahwasannya kita ini tempat mulia ini kita berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana, ya, di dalam Sarah Rotib Al-Haddad dikatakan, ya tazul arsu li salasin. Jadi dikatakan bahwasannya yang dapat menggoyangkan aras ini ada 3. Bapak-bapak sadayana, adik-adik. Pertama, ya, yang dapat menggoyangkan arasnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini ada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, orang mukmin yang mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ikut semua. Baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang pertama yang dapat menggoyangkan arasnya Allah SWT. Jangan main-main, ya. Ya, jangan main-main sarang kalimat tauhid atau kalimat sakti, ya. Kalian main-main dengan kalimat ini, nah, ibarat kutuk atau dipitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati, ya, pae alias pae bahasa Inggrisnya itu. Hati-hati, jangan main-main dengan kalimat itu. Itu dawamin, qobla, ya, wa ba'da kulli syai', kata Nabi dan para ulama, sebelum dan sesudah engkau aktivitas baca itu.
Kenapa? Karena sebelum dan sesudah aktivitas kita nggak tahu maut kapan menjemput kita, benar nggak? Nah, maka baca itu. Yang kedua, yang dapat menggoyangkan ars adalah orang kafir yang masuk Islam lalu mengucap dua kalimat syahadat. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka arasnya Allah Ta'ala bergoyang, bergetar. Ya. Yang ketiga, apa itu yang dapat menggoyangkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakni orang yang mengembara, lalu di pengembaraannya dia payah alias isdet alias mati di dalam pengembaraannya. Orang muslim tapi yang mengembara, lalu di pengembaraannya dia Allah Ta'ala cabut nyawanya, maka disitulah arasnya Allah Ta'ala bergetar. Nah, maka dari itu, kenapa kok bisa bergetar? Karena syahid, orang itu meninggal syahid. Maka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu didawamkan baca kalimat tauhid ini. Ya, jangan pernah main-main, tetapi kita harus serius dalam hal membaca kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci tersebut. Ibaratnya ada suatu cerita. Zaman dahulu kala, ya, zamannya Nabi Muhammad SAW, ada seorang raja. Raja ini entah dari Romawi atau Persia, Habib agak lupa. Tetapi raja ini ceritanya tampan bijaksana, ya, dan baik terhadap rakyatnya. Ya. Tetapi ada kekurangannya. Apa itu? Ini raja bukan Muslim, alias raja ini non Muslim. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk agama Islam. Lalu raja ini mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Lalu raja ini mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Nabi saking senangnya, sorbannya dikeluarkan, dibeberkan ke jalan untuk menghormati orang non-muslim raja ini yang mau masuk Islam. Itu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ini orang kafir atau raja kafir ini berkata, ya Rasulullah, aku tidak pantas menginjak sorbanmu. Maka itu orang kafir tidak jadi menginjak sorbannya Nabi. Maka Nabi mengambil lagi sorbannya. Lalu orang kafir ini mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja, ini seorang raja, ceritanya raja yang muslim mendekati Nabi. Lalu raja ini bercerita, ya Rasulullah, aku ingin minta doamu, aku ingin masuk Islam dan ingin bertobat kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosaku yang pernah aku berbuat. Kata Nabi berkata, kiranya boleh aku tahu apakah dosa yang kau berbuat. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu aku selalu membunuh perempuan-perempuan yang lahir. Ma'udzubillah min dzalik. Pokoknya anaknya kayak perempuan, kayak orang lain kayak perempuan, kayak raja ini raja yang sadis, membunuh bayi-bayi perempuan yang lahir. Maka dibunuh oleh raja ini. Maka Nabi Muhammad SAW kaget mendengar dosanya raja ini. Rasulullah SAW kaget. Rasulullah SAW kaget, tidak marah. Tetapi malaikat Jibril alaihissalam datang turun, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, wahai kekasih Allah. Dan ada kabar gembira buat orang ini, raja ini, bahwasanya semenjak dia bersyahadat, ya, masuk Islam, maka dosa-dosanya yang tadi suka membunuh perempuan itu, ya, bayi lahir dibunuh, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dahsyat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Jangan main-main. Apabila amal kita ini banyak, ya, dosa-dosa kita loba, misalnya kan, ditimbang sama kalimat tauhid, maka berat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Insya Allah kata Nabi Muhammad SAW, apabila orang ini suka membaca setiap harinya kalimat tauhid ini,
aman hidupnya dan matinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalkan. Jangan anggap remeh. Ini lebih dahsyat, lebih hebat, lebih berharga dari apapun yang kita miliki kalimat tauhid ini. Ya, karena inilah ya daripada pencetus atau sumber iman, takwa, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.